Hai semuanya, perkenalkan nama saya Putra Maritya Susanto. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai pengertian motivasi, teori motivasi, dan motivasi perjalanan. Tapi sebelum itu, mari kita mengenal apa itu motivasi. Menurut Sudirman, motivasi artinya seseorang yang menyebabkan orang bertindak melalui dorongan untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar seseorang itu tergerak hatinya dan bertindak sesuatu yang tanpa disadari guna melakukan sesuatu sehingga mencapai tujuan atau hasil tertentu. Menurut Purwanto, motivasi segala sesuatu dalam melakukan sesuatu atas dasar dorongan. Menurut Hurriyati, motivasi yakni termasuk dalam dorongan, keinginan, dan hasrat menurut momen. Menurut Winardi, motivasi menyatakan secara amat sederhana yang berkenan selaras gerakan. Motif disebutnya hal yang menggerakkan atau mendorong orang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Menurut Hasibuan, motivasi adalah penggerak sekaligus transfer energi yang dapat membuat kesemangatan kerja seseorang guna mereka berminat bekerja sama, bekerja secara efisien, dan tergabung dengan seluruh kecakapan usaha dengan tujuan mencapai kepuasan yang diinginkan. Dari teori yang dapat ditarik intisari dari motivasi, yaitu segala sesuatu yang mendorong seseorang karena tampak dari dalam diri seseorang yang mengakibatkan orang tersebut bertindak melakukan sesuatu tanpa disadari, bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan. Lalu ada wisatawan. Menurut Richardson, wisatawan adalah seseorang atau perilaku yang berkaitan dengan seseorang yang melakukan kunjungan keluar dari kediamannya untuk waktu selama kurang lebih dari 1 malam. Untuk mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dalam interaksi dengan keunikan di tempat yang mereka kunjungi. Menurut Cooper, wisatawan adalah konsumen, di mana mereka ada di dalam keadaan sukarela, sementara berpindah ke tempat dalam hubungan dengan tempat tinggal mereka. Menurut Undang-Undang Pariwisata pada tahun 2009 nomor 10, turis atau wisatawan adalah seseorang yang melakukan kegiatan. Wisatawan adalah orang yang tinggal di suatu tempat setidaknya kurang lebih 1 malam, menurut Charles. Adapun wisatawan menurut Pinata dan Diata, yaitu wisatawan adalah kata yang merujuk pada orang. Menurut Pitana dan Diarta, dari definisi Leiper, seseorang disebut wisatawan memiliki 4 aspek, yakni yang pertama, melaksanakan perjalanan yang jauh dari lokasi sehari-harinya. Yang kedua, dilakukan paling sedikit 1 malam, tetapi tidak dilakukan secara permanen. Dan yang ketiga, dilakukan pada saat tidak melakukan tugas dan bekerja atau kegiatan sehari-hari dengan alasan mencari pengalaman mengesankan dari reaksi. Dan yang keempat, tempat atau lokasi. Itu adalah salah satu rekomendasi tempat yang dipilih untuk dikunjungi dengan beberapa karakteristik tempat yang dipilih untuk dikunjungi. Menurut Soekarjo, dalam Suryadana dan Octavia, wisatawan yaitu melakukan perjalanan tanpa bermukim di tempat yang dikunjunginya, alias tinggal untuk sementara waktu. Menurut Suwantoro, melakukan perjalanan wisata dalam waktu 24 jam, baik perorangan maupun kelompok, mengunjungi negara yang mereka atau orang yang di daerah. Definisi wisatawan menurut Cooper, 3 aspek utama yang membuat kegiatan bisa terjadi. Salah satunya, wisatawan merupakan tokoh utama dalam kegiatan wisatanya. Berwisata menjadi pengalaman manusia untuk mengantisipasi dan mengingatkan masa menikmati. Medik dan Burkhardt membagi wisatawan ke dalam 4 ciri. Yang pertama, wisatawan, yaitu seseorang yang tinggal berbagai tempat tujuan dan melakukan kunjungan. Yang kedua, tempat yang dituju oleh pelancong memiliki perbedaan tempat dari tempat yang menetap dan berbeda dari tempat sehari-hari, dikarenakan kegiatan penduduk yang tidak serupa dengan kegiatan wisatawan yang berdiam dan bekerja di tempat tujuan wisatawan. Yang ketiga, karena perjalanannya yang bersifat sementara dan jangka pendek, wisatawan bermaksud kembali pulang dalam kurun waktu yang tidak lama, baik bulan ataupun beberapa hari. Yang keempat, hanya melakukan perjalanan bukan karena bekerja untuk mencari nafkah, bukan pula juga untuk menetap di tempat tujuan. Menurut Smith, wisatawan adalah keparwisataan yang dapat dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, turis domestik. Itu adalah bertempat tinggal di suatu negara yang punya tempat di dalam negara yang bersangkutan, kan orang yang punya tempat di dalam negara yang bersangkutan. Yang kedua, inbound. Inbound tourism adalah orang yang berkunjung, bukan penduduk dari suatu negara tersebut. Yang ketiga, outbound tourism. Itu adalah kunjungan penduduk dari suatu negara ke negara lainnya. Yang keempat, internal tourism, yaitu campuran antara outbound tourism dan domestik.
Yang kelima, wisatawan mancanegara, yaitu gabungan antara outbound tourism dan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata di luar negerinya, dan wisatawan dalam negerinya. Umumnya wisatawan menjadi bagian dari traveler atau visitor. Menurut Hazan, wisatawan lebih dari 24 jam orang yang ke tempat yang berbeda di luar tempat domisilinya untuk mereka menghabiskan sebagian besar waktu dan uangnya selain mencari nafkah. Untuk pengalaman wisata, ini faktor utama dalam pengaruh dalam tindakan seseorang. Apakah ia akan mengunjungi objek wisata atau melihat interaksi atau keduanya? Menurut Smith, dalam Kusumaningarum, wisatawan adalah orang yang sedang berlibur dan tidak bekerja dan ikhlas mengunjungi daerah lain untuk mendapatkan sesuatu yang berbeda. Wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah itu karena benar-benar ingin menghabiskan waktunya untuk bersantai, refreshing. Menurut Pitana, ada beberapa konsep mengenai wisatawan, yakni konsep heuristik, yakni konsep perilaku wisatawan seperti waktu, biaya, aksesibilitas, fasilitas, dan keamanan. Adapun konsep teknikal yang berada pada kepentingan suatu wilayah, yakni tujuan perjalanannya tersebut. Wisatawan adalah orang yang bepergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain dengan menikmati perjalanan dari kunjungan itu. Dari teori-teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata, yaitu keluar dari tempat tinggal menuju tempat tinggal lain dan tidak tinggal, dan bukan juga untuk bertujuan, melainkan ada kepentingan tertentu, yakni refreshing, berlibur, menghindari rasa penat dari rutinitas sehari-hari. Lalu ada motivasi wisatawan. Motivasi wisatawan itu mengalami pergeseran dan menganggap motivasi sebagai proses singkat perilaku perjalanan wisata ke arah yang lebih menitik beratkan bagaimana motivasi dapat mempengaruhi rencana, yaitu rencana jangka panjang seseorang untuk kebutuhan psikologis. Dan menurut Shapley, yaitu motivasi merupakan kondisi yang awal dalam pembelajaran mengenai wisatawan dan pariwisata. Sebab motivasi merupakan pemicu dari proses perjalanan wisata, maupun motivasi ini tidak dapat didasari secara utuh karena wisatawan itu sendiri. Jadi dalam Zhang mengukuhkan bahwa ada dua keinginan dalam melakukan perjalanan, yaitu motivasi wisatawan, yaitu keinginan untuk mengetahui daerah lain, mengunjungi bangunan-bangunan bersejarah, dan keinginan untuk mendapat sinar matahari. Perjalanan ini tergantung karena bagaimana tempat itu. Ini tempat yang menyenangkan, menonjolkan kegiatan-kegiatan tertentu, yakni olahraga. Motivasi perjalanan ada 9 motivasi perjalanan. 7 termasuk ke dalam kelompok motivasi sosiopsikologi, dan 2 termasuk ke dalam motivasi budaya, yakni escape dari lingkungan yang biasa dirasakan. Pengenalan dan penilaian diri mengundurkan syaraf dan yang disebut rekreasi, martabat, regresi, kebutuhan pendidikan, pengembangan, kebutuhan kekeluargaan. Itu menurut Crampton dari Zhang. Keputusan orang selama melakukan perjalanan wisata dipengaruhi oleh faktor pendorong dan faktor penarik. Sesungguhnya faktor yang disebut juga dengan faktor internal dan eksternal dalam mengambil keputusan untuk melakukan wisata, yakni motivasi. Sifat person specific motivation atau sosial psikologis, destination specific attributes, yakni faktor penarik. Menurut Ryan, dari kajian literaturnya menemukan seseorang selama melakukan perjalanan wisata seperti faktor pendorong dibagi menjadi 4 bagian, yaitu relaxation atau keinginan karena relaksasi atau penyegaran yang juga berkaitan dengan motivasi escape. Yang kedua, escape, ingin melepaskan diri dari lingkungan yang dirasakan, menjemukan atau kejenuhan dari pekerjaan sehari-hari. Yang ketiga, play, ingin menikmati kesenangan melalui berbagai permainan yang merupakan permunculan kembali dari sifat kekanak-kanakan dan melepaskan diri sejenak dari berbagai urusan yang serius, yakni rasa ingin menikmati kesenangan. Yang keempat, strength family bonds, mempererat hubungan kerabat. Itu adalah kegiatan khusus dalam konteks FVR atau visiting friend and relation. Hubungan kekerabatan ini juga
terjadi di antara anggota keluarga yang melaksanakan perjalanan bersama-sama. Karena kebersamaan sangat sulit diperoleh dalam suasana kerja sehari-hari di negara industri. Lalu ada prestige dengan mengunjungi destinasi yang menunjukkan kelas dan gaya hidup, menunjukkan eksistensi atau gengsi, yang juga merupakan dorongan yang dapat meningkatkan status atau derajat sosial bagi berbagai masyarakat. Perjalanan keluar merupakan salah satu bentuk inisiasinya. Lalu ada social interaction, dapat melakukan hubungan sosial dengan masyarakat lokal yang dikunjungi dan dengan teman. Lalu ada rasa keinginan bertemu dengan orang yang bisa memenuhi kebutuhan seksual, khususnya dalam pariwisata seks dan orang-orang yang memberikan suasana romantik yang disebut dengan romance. Lalu ada keinginan mempelajari orang lain atau daerah lain, atau mengetahui kebudayaan etnis lain. Ini merupakan pendorong yang dominan di dalam pariwisata, disebut dengan educational opportunity, karena dapat melihat sesuatu yang baru. Lalu ada keinginan dalam mencari diri sendiri atau self-discovery. Biasanya diri sendiri ini dapat ditemukan pada saat mencari atau orang yang baru atau daerah yang baru, disebut dengan self-fulfillment, wish fulfillment. Hal ini juga sangat jelas dalam menjalankan wisata religius sebagai bagian dari keinginan atau dorongan yang kuat dari dalam diri, merupakan dorongan yang dominan di dalam pariwisata. Dapat mengetahui kebudayaan etnis lain di suatu negara atau di tempat baru, mempelajari orang lain atau daerah lain. Keinginan merealisasikan mimpi yang lama dicita-citakan, sampai mengorbankan diri dengan cara berhemat akhirnya bisa melakukan perjalanan ini. Hal ini juga yang sangat jelas dalam perjalanan wisata religius sebagai bagian dari keinginan atau dorongan yang kuat di dalam diri. Menurut Jackson dalam Pitana, motivasi wisatawan memiliki faktor pendorong dan penarik. Faktor pendorongnya yakni ritual introversi, ziarah, mengunjungi teman, mengunjungi kerabat, atraksi wisata, budaya, dan lingkungan alam atau lingkungan buatan manusia. Peningkatan ego, promosi rasional, iklan retail, pemasaran grosir, acara khusus, agama, kesehatan, pendidikan, keaslian yang dirasakan, dan konvensi atau mengaku. Dan faktor penarik bahwa iklim lokasi Siemens Intensive, Hyun dan Uhiels menyebut bahwa ada beberapa faktor pendorong, yakni yang pertama itu istirahat dan relaksasi, yang kedua prestis, yang ketiga interaksi sosial, yang keempat keinginan untuk melarikan diri, yang kelima petualangan, dan yang keenam kesehatan dan kebugaran. Terus ada 5 faktor yang dapat menarik wisatawan untuk datang ke daerah tujuan wisata, yaitu yang pertama makanan, yang kedua atraksi alam ataupun atraksi buatan manusia, yang ketiga fasilitas rekreasi, yang keempat orang, yang kelima memasarkan gambar tujuan. Dari berbagai motivasi yang didorong perjalanan, menurut Msitos, pada dasarnya motivasi wisatawan dipengaruhi hal yang dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok motivasi, yakni yang pertama motivasi yang bersifat fisiologis dan fisik, antara lain berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, bersantai, dan sebagainya. Kenyamanan, relaksasi, kesehatan, berpartisipasi dalam kegiatan berolahraga, bersantai, dan sebagainya. Yang kedua motivasi budaya, cultural motivation, yakni keinginan untuk mengetahui budaya, adat, tradisi, dan kesenian daerah lain. Yang ketiga motivasi sosial, motivasi bersifat sosial, melakukan hal-hal yang dianggap mendatangkan gengsi atau melakukan ziarah pelarian dari situasi yang membosankan, seperti mengunjungi teman dan keluarga, menemui mitra kerja. Yang keempat motivasi fantasi, di daerah selain daerah tempat tinggalnya, seseorang akan bisa lepas dari rutinitas keseharian yang menjenuhkan. Menurut Pitana dan Gayatri, motivasi perjalanan seseorang dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Motivasi intrinsik terbentuk dari manusia itu sendiri, sesuai dengan teori hierarki kebutuhan Maslow. Itu yang pertama, kebutuhan dasar, yang kedua, kebutuhan keamanan, yang ketiga, kebutuhan sosial, yang keempat, kebutuhan akan status,
Dan yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Pengaruh atau tekanan keluarga dan situasi yang terinstitualisasi dan kemudian berkembang menjadi kebutuhan psikologis. Kebutuhan ekstrinis terbentuk dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti norma sosial. Menurut Yuti, motivasi orang bepergian atau motivasi wisatawan sebagai berikut. Yang pertama, perjalanan kebudayaan dan pendidikan, yaitu ingin melihat bagaimana rakyat yang negara yang ia kunjungi seperti apa kemajuan-kemajuan telah dicapai oleh tempat yang dikunjungi, mendapat pemikiran-pemikiran baru, hasil dari pencarian baru, mengikuti dalam event, yang menyaksikan tempat tinggal bersejarah. Yang kedua, dikarenakan relaksasi, kegembiraan dan adventure, yakni menghindari dari kewajiban rutin dan dari kesibukan, melihat daerah-daerah baru, mendapat pengalaman, memperoleh kegembiraan, mendapat suasana romantis. Yang ketiga, alasan kesehatan, olahraga, rekreasi dengan tujuan beristirahat, refreshing, melihat diri dan ikut bertanding, menyembuhkan penyakit, melakukan rekreasi dengan alasan liburan. Yang keempat, alasan keluarga, negeri asal, tempat bermukim, dengan tujuan mengunjungi sanak family, pertemuan dengan kawan-kawan dan keluarga. Alasan bisnis, sosial, politik, dan konferensi, keserta dalam pertemuan politik ataupun kegiatan sosial. Yang keenam, alasan persaingan hadiah. Tujuannya adalah bahwa yang bersangkutan juga mampu melakukan perjalanan jauh untuk menunjukkan kepada orang lain agar dikatakan orang yang tidak ketinggalan zaman, merealisasikan hadiah yang ia berikan, dan bercerita kepada orang lain pada waktu tertentu. Dari pernyataan-pernyataan yang telah dikemukakan oleh teori-teori para ahli, dapat disimpulkan bahwa motivasi wisatawan adalah dorongan seseorang untuk melakukan perjalanan wisata yang dipengaruhi oleh beberapa dorongan dalam melakukan sesuatu perjalanan, yakni motivasi fisik, motivasi budaya, sosial, dan fantasi. Dari pernyataan atas juga dikemukakan bahwa dalam motivasi wisatawan didasari oleh alasan tertentu. Salah satunya adalah kegiatan berwisata. Kegiatan berwisata itu banyak jenisnya. Salah satunya adalah event. Terakhir Majasito